Sobat Sans. Hari ini lagi Hari Bayangkara. Hari Bayangkara. Polisi. Harinya polisi. Saat ini kita sedang berada di Polsek Palmerah. Tapi kira-kira kita mau ngapain sih di sini? Enaknya ngapain ya kalau lagi di Polsek ya? Kayaknya belum semua Sobat Sans tahu Ya. tentang tempat-tempat di dalam ada apaan aja dan fungsinya gimana. Jadi kita akan coba room tour dan ngajak ngobrol, Iya, main-main sama bapak-bapak polisi. Mungkin nanyain pertanyaan yang Sobat Sans nggak berani tanyain, tapi bakal kita wakilin, Ya. ya nggak? Berarti tetap ikutin kita. Ada yang lo kenal kan di dalam? Ada sih kayaknya. Oke, sekarang kita udah sampai. Mendingan kita langsung masuk. Iya banget dan cagar budaya berarti ya, termasuk cagar budaya. Dari masyarakat sendiri boleh ikutan akses di sini nggak sih? Maksudnya ini buat polisi doang atau buat warga sipil nunggu juga sih sebenarnya? Kebetulan ini memang dipakai oleh beberapa fungsi kepolisian ya, dipakai oleh unit Intel, unit Binmas, dan unit patroli. Untuk masyarakat akan melayani pelayanan SKCK di unit Intel. Jadi nunggu di sini boleh ya? Di lobi gedung tinggi ini. Emang ada fungsi juga di atas? Sekarang Udah nggak ada. Kalau dulunya memang ada fungsinya. dulu ya pernah kita pakai juga kalau ada kegiatan arahan-arahan apa di Oh, kayak jadi auditorium. ruang serbaguna Iya, gitu ruang ya? serbagunanya ya. Oke. Oke. Mungkin dari Sobat Sans ada yang lewat-lewat doang kan daerah sini dan Iya. belum tahu kalau ini cagar budaya, mending kita lihat sekalian ya. Ini Kita lihat kenapa sekalian. disebut cagar budaya? Ini dari tahun 1827. 2000 tahun ya. Di sini kalian juga bisa ikut uji nyali. Nah, bisa. Oh, Sans nawarin dia, uji nyali boleh. Tapi masih dipakai berarti kan ya? Enggak, kalau kita sudah. Ini pernah dicat ulang itu loh. Udah. Oh, udah. Jangan dirusak. Kagak kan gua cuma gini-gini doang. Mau ngetes dia. Oke. Kalau ngetes gini nih Bu, lu biar tahu materialnya apa begitu, bukan Yang jelas dikopekin. sih dia bukan nggak pakai semen kalau orang Belanda dulu katanya. Pakainya Iya. telur. Pakai telur. Mereka pakai semen. Oke. Ini berarti masih kayu-kayu aslinya ya? Oh, asli masih. Iya. Belum ada perubahan, belum masih. Terakhir direnovasi sama Pusat Konservasi Cagar Budaya kapan sih? Tahun 2000 ya kalau nggak salah, tahun 2000. Berarti udah 20 tahun lalu ya? Iya, 20 tahun yang lalu. Iya, ya udah 20 tahun. Udah lama. Lama Dicat juga. aja, dicat cuma kan waktu itu dari sana itu kan dia dicat. Karena ingin mempertahankan keaslian bangunannya ya. betul. Kalau renovasinya nggak ada perubahan bangunan nggak ada, cuma dicat aja. Gede banget loh ini Selatan. Oke. Oke, Om. Sekarang kita lanjut ke tempat teman-teman polisi beraktivitas di sini. Jadi kita dari Radio Sans udah ngumpulin pertanyaan dari sobat-sobat Sans yang mungkin belum kesampaian ditanyain ke Pak Polisi. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, sebenarnya apa sih Pak tugas polisi? Jadi semenjak ada COVID ini, jadi tugas polisi bukan ngamanin aja, tetapi polisi juga membantu orang-orang yang di PHK, seperti memberi bantuan sembako, ya, terus bagi sembako. Terus sampai saat ini alhamdulillah untuk wilayah Palmerah COVID ini benar-benar
sudah menurun. Berikutnya, ada berapa kategori sih Pak dari anggota kepolisian? Jadi di polisi ini ada lalu lintas, Iya, ya, lintas. reserse, terus sabara, nah, intel, terus bimas, Bimas. ya. Nah, kemudian dibantu dari staf-staf Polri. Ada SPK. SPK ini tempat pelayanan. Jadi orang lapor di sini, nanti lapor sumpah, kalau lapor tentang kejadian pidana, nanti langsung dikirim ke reserse untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pengusutan. Jadi ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Jadi orang dipanggil itu dasarnya dari laporan. Dari laporan. Di sini. Jadi polisi tidak sewenang-wenang mau panggil orang ini ada ini enggak. Jadi ada dasarnya, ada lapor. Ada penelitiannya juga gitu ya. Apa yang bisa masyarakat sipil bantu untuk tugas polisi? Sebenarnya banyak ya, tugas masyarakat sipil untuk membantu polisi ya sebenarnya mereka patuh terhadap hukum aja. Seperti contoh, meskipun tidak ada polisi, tapi mereka tetap tertib di belakang garis, lampu merah diberhenti, tidak itu. Kan mereka sudah melakukan polisi sendiri, disiplin. Terus mereka taat pada aturan, gitu ya. Terus tidak tawuran, gitu. Kan gampang gitu. Tawuran gitu. Tidak tawuran ya. Gitu. Itu kalau mereka sudah itu kan mereka berarti sudah mempolisikan diri sendiri. Gitu. Jadi tanpa ada petugas mereka sudah disiplin, gitu. Jangan pas ada petugas aja, wah jangan. Ya. Tapi tidak ada petugas mereka sudah disiplin. Gitu. Dari mulai bangun keluar rumah, ya mengendarai kendaraan, nah, mereka sudah menyiapkan diri. Jadi sebelum pergi dia sudah bawa SIM, bawa STNK, naik motor pakai helm, terus pada lampu merah dia berhenti, meskipun tidak ada polisi mereka tidak melanggar. Gitu. Dari situlah mereka Berarti intinya disiplin, disiplin terhadap tata tertib. Iya, tata tertib. Bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Iya, buat itu tanggung jawab. melangkahi hukum. Nah, betul. Miras yang disita dikemanain sih Kak? Proses hancurinnya tuh gimana Kak? Jadi kalau miras yang disita biasanya nanti kita musnahkan itu biasa diundang dari ketua MUI, tokoh-tokoh masyarakat, 3 pilar, itu nanti kita giling itu, giling pakai mesin giling ya miras ya. Kalau narkoba kita bakar itu nanti kita panggil kejaksaan, ada putusan penetapannya, dari kejaksaannya datang, penyidiknya datang, disaksikan tersangka, sama tokoh masyarakat semua gitu. Tersangkanya juga ikut melanggar ya? Iya, kalau seumpamanya untuk pemusnahan barang bukti. Selanjutnya tentang tawuran nih Pak, karena masih aja terjadi kan akhir-akhir ini. Proses nangkep orang-orang yang tawuran itu gimana sih Pak? Tawuran sebenarnya gini ya, yang awal tadi saya cerita ya, tawuran itu sebenarnya tidak bisa mengandalkan hanya petugas saja. Pertama dari disiplin diri pribadi, orang tua, RT, sekolah, guru, itu berperan sekali. Kenapa? Karena akhir-akhir ini tawuran kalau tidak dijaga, hampir kadang-kadang sampai ada korban menghilangkan nyawa orang. Tetapi kalau dari mulai tingkat RT, tingkat orang tua, RT, RW, semua ikut campur, saya rasa bisa ditanggulangi. Berarti memang harus butuh bantuan masyarakat. Jadi bukan hanya polisi aja gitu. Kadang-kadang kalau udah biar polisi nggak bisa, tanpa bantuan dari pertama orang tua, RT, RW, tokoh masyarakat, lingkungan itu nggak bisa. Karena semua dimulainya dari rumah. Dari rumah, ya. Apa harapan Mas Supriyanto untuk Hari Bayangkara? Untuk harapan dari saya, mudah-mudahan kedepannya polisi makin maju lagi dan makin sukses. Amin. Dan masyarakat pun sadar hukumnya akan lebih tinggi. Karena dengan aktivitas kondusif, masyarakat pun semakin produktif. Betul. Kita udah sampai di Sentra Pelayanan Sentra Kepolisian Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, saat ini kita akan bertemu dengan Bapak Ali. Bapak Ali. Nah, kita akan nanya-nanya sedikit. Pak Ali, selamat siang Pak Ali. Selamat siang. Nah, kami dari Sans Radio, kita pengen nanya-nanya aktivitas apa sih yang ada di SPKT ini, mungkin kesehariannya apa? Ya, keseharian dari Bapak Ali di Polsek. Di Polsek ini. Ya, kalau keseharian di SPKT ini membantu dan melayani masyarakat
dalam hal membuat laporan seperti laporan kehilangan, nah, atau laporan-laporan lain lah, seperti ada laporan kebakaran, Oh gitu. atau pencurian, Jadi segala laporan, segala macam laporan dari masyarakat. kita Oh, tampung. oke gitu. Jadi kalau di mata masyarakat kan ada yang berpikir, oh kepolisian ini Pak Polisi nakutin. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau buat saya pribadi mah itu hal biasa aja sih. Nah, biasa. Iya, penilaian masing-masing masyarakat nggak apa-apa. Ada yang bilang ya nakutin, ada yang datang ke kantor katanya nggak berani, takut, tapi nyatanya ya kesini happy aja sih, enjoy, iya betul. Betul. Iya. Berarti sebenarnya yang mau Pak Ali bilang, polisi itu lebih ramah. Lebih ramah dari itu. Jadi sebenarnya sama aja. Kepolisian sama masyarakat itu sama aja. Tinggal bagaimana persepsinya masing-masing, bagaimana cara memandangnya seorang anggota polisi ataupun seorang bapak polisi dari masyarakat sendiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Sobat Sans ya, sebelumnya mohon maaf nih ya. Jadi kan biasanya ada tentang uang gitu sih, maksudnya apa ya? Oh iya, kita tuh sempat dengar dari Sempat Sobat denger. Sans kalau bikin laporan itu berarti harus nyelipin uang juga. Nah, Menurut itu. Bapak gimana itu Pak? Apakah benar atau tidak? Di sini tidak dipungut biaya Apapun. apapun, Ya. tidak ada kata tarif. Oh gitu. Berarti semuanya itu hanya hoax. Betul sekali. Jadi kalau misalnya Sobat Sans kayak kehilangan dompet, handphone, dan lain-lain, jangan ragu Ya, untuk lapor lapor ke SPKT. SPKT. Gitu. Apa yang kira-kira masyarakat sipil bisa bantu untuk meringankan tugas polisi? Harapan kami masyarakat dapat mengerti dan mentaati peraturan-peraturan yang ada untuk dapat membantu petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu mencegah tawuran ataupun terjadinya pencurian. Nah, dalam peristiwa terjadinya pencurian agar masyarakat lebih berhati-hati, dapat memperhatikan untuk keamanan dirinya maupun lingkungannya. Dalam masalah tawuran, sebagai masyarakat, orang tua harus mengawasi putra-putrinya apabila dalam hari libur atau malam Sabtu, malam Minggu, supaya tidak keluar rumah, sehingga mencegah terjadinya tawuran. Demikian, terima kasih. Jadi kurang lebih kepinginnya masyarakat, terutama juga orang tua, aktif membimbing anak-anaknya berarti ya Pak ya? Betul, orang tua harus aktif, maupun lingkungan dari tempat tinggal, baik ketua RT, ketua RW, dan pihak keamanan lingkungan juga berperan serta dalam menciptakan situasi Kamtimas yang tertib dan kondusif. Oke, terakhir nih Pak, apa kira-kira harapan Bapak di Hari Bayangkara ini? Harapan untuk kepolisian tuh apa sih Pak? Semoga Polri tetap jaya, Polri tetap dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, tetap dapat dipercaya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian harapan dari kami. Semoga semakin ke depan Polri tetap jaya. Oke, sore ini lagi bareng dengan Saya Eko Amperanto. dan Saya Ali Topan Siregar. Oke, Siregar dan Batak. Oke, ini kita udah ngumpulin pertanyaan dari Sobat Sans dan teman-teman radio di Radio Sans yang mungkin belum berani atau belum kesampaian nanya ke polisi, jadi gue coba wakilin. Oke, mungkin bisa dijawab berdua ya, ganti-gantian. Mungkin dari siapa dulu yang mau pertama nanti? Boleh. Oke, dari Pak Eko dulu baru nanti Pak Ali. Pertanyaan pertama, kalau ada temen yang pinjem duit tapi pura-pura lupa, boleh dituntut nggak sih? Gimana sih Pak caranya? Oke, masalah penuntutan boleh-boleh saja. Kalau dia lupa alasannya amnesia atau mungkin gila, itu harus ada keterangan resmi secara otentik berdasarkan hasil pemeriksaan daripada rumah sakit jiwa. Nah, selebihnya kalau memang itu diterangkan bahwasannya sehat, berarti dia hanya berpura-pura. Itu.
sama dengan Bapak Eko seperti itu. Tapi berarti harus ada bukti sah dari rumah sakit ya, kalaupun emang benar-benar lupa ya. Bukti itu mah wajib. Oke. Yang kedua, kalau ada temen nih yang lagi ribut, terus pura-pura luka, dan dia bawa-bawa bukti visum ke polisi, berlaku nggak sih buktinya? Dari polisi tuh bakal ngecekin lagi nggak ya tentang sah atau enggaknya bukti itu? Baik, gini, saya jelaskan. Jadi ini mungkin pertanyaannya ya ini ya, bahwasanya untuk visum et repertum itu yang mengeluarkan adalah dari rumah sakit, tetapi dengan hasil visum et repertum itu tidak bisa dibawa oleh pelapor. Jadi apabila dia mengalami penganiayaan akan harus lapor dulu ke pihak kepolisian di SPKT. Nah, dicek, dilihat luka ataupun bekas aniaya itu. Nah, disarankan untuk membuat visum, akan diberikan pengantar visum et repertum ke pihak rumah sakit yang telah dirujuk. Nah, dari rumah sakit nanti akan terlihat apakah ini pura-pura atau bohong. Jadi tidak segampang itu dia bisa melaporkan penganiayaan. Yang pura-pura pasti akan ketahuan. Jadi nanti akan ditolak oleh pihak kepolisian pun akan ditolak. Begitu. Ya, Betul. Dari polisi ada analisa psikologinya juga nggak sih? Soalnya kan ada juga psikolog yang masuk ke kepolisian. Kalau dari kepolisian ya ada, secara psikolog kita pelajarin juga ya kan, ini benar-benar penganiayaan atau sekedar pura-pura gitu kan, dengan motif dasar pribadi ya kan, kesalahan dengan teman atau siapapun. Cuman ya pihak kita nggak semudah itu mempercayai ya kan. Kalau memang betul dia aniaya, mengalami luka-luka, ya kita buatkan surat pengantar visum untuk kita antarkan ke rumah sakit. Itu aja. Jadi nanti pihak rumah sakit atau dokter yang menganalisa semua di sana. Gitu. Jadi pasti kronologis ceritanya dan hubungan antara si pelaku sama korban akan dicari tahu Oh lebih iya, lanjut pasti. ya. Oke. Saksi nggak perlu tadi, harus ada saksi. Iya, Saksi ada Saksi langkah selanjutnya. Ya, langkah selanjutnya ada saksi. Harus tambah Kalau saksi. diperpanjang kan. Ya, Nah, harus ada itu saksi. baru. Oke. Visum. Ya, lanjut. Berarti kalau kayak gitu nyelesain secara kekeluargaan juga masih bisa, bener kan? Itu namanya mediasi ya kan? Mediasi. Problem solving. Iya. Ada namanya problem solving. Oke. Pertanyaan ketiga, karena isunya lagi naik nih Pak, pengen tahu aja. Bapak waktu muda pernah catcalling nggak? Catcalling tuh yang nyul-nyulin orang gitu loh, yang manggil-manggil. Oke, iya catcalling ya. Berarti itu nyul-nyulin cewek yang sedang lewat. Iya, Ya, atau kayak pada ngomongin badannya atau apa. Kemungkinan itu secara umum masa remaja rata-rata mungkin yang suka nongkrong ya pernah juga melakukan itu, dalam artian masih yang norma yang wajar ya. Jadi tidak dalam bentuk sampai memegang atau Pelecehan lah ya. pelecehan seksual, tidak. Jadi hanya itu keisengan atau ya boleh dibilang keisengan remaja lah. Remaja. Gitu aja. Lanjut. Tapi sebaiknya apa ya? Kalau dari pandangan Bapak penting dilakukan nggak sih, atau nggak usah lah kayak gitu? Ya nggak penting juga sih sebenarnya. Tuh, catcalling Sebenarnya juga nggak penting juga. Cuman ya namanya anak nongkrong atau anak muda yang lagi iseng ya kan. Wah, nggak penting sih buat saya sih. Kalau yang pentingnya ya datengin aja ceweknya. Kalau berani ya. Iya, gentle. Gitu. Oke, pertanyaan keempat. Kalau laporan dompet atau HP hilang, sebenarnya gimana sih para polisi nyarinya? Soalnya suka pada nggak yakin berguna gitu untuk melapor, karena dianggapnya nggak bakal balik juga barangnya. Gimana menurut Bapak? Kalau dibilang nggak berguna, buat saya sih nggak setuju ya. Gitu. Tapi kalau dompetnya hilang, ya kenapa nggak beli baru lagi aja, ya kan? Kalau dompet hilang, tapi kalau yang dilaporkan dari isi dompet tersebut
itu sangat berguna. Surat-surat. Ya, surat-surat KTP, kartu ATM, STNK. Nah, tanpa ada surat laporan kehilangan dari pihak kepolisian, ya bisa kita ngurus. Gitu. Berarti kan berguna. Kalau laporan ke polisi itu percuma, nggak akan ketemu, nggak akan ini. Dan kembali di sini bisa saya luruskan, bukan masalah permasalahan itu bisa ketemu kembali, tetapi paling tidak dapat mencegah terjadinya hal-hal yang di luar kemungkinan, dalam artian yang dapat disalahgunakan oleh orang yang menemukan. Jadi di sini warga masyarakat yang telah kehilangan dompet berisikan surat-surat baik KTP, SIM atau STNK, dengan adanya bukti pelaporan kepada pihak kepolisian, dia dapat mempertanggungjawabkan bahwasanya apabila surat-surat itu dipakai oleh pelaku kejahatan, dia dapat mengklarifikasikan bahwasanya itu identitas dia hilang dengan bukti laporan polisi itu. Demikian. Berarti intinya juga supaya bisa nyari pelakunya ya, supaya berhenti melakukan hal itu ya. Ya, intinya supaya tidak dapat disalahgunakan, dan orang yang kehilangan identitas baik KTP ataupun STNK atau SIM, agar dia bisa mengklarifikasi apabila ada orang lain yang menemukan itu untuk menyalahgunakan atau berbuat jahat, sehingga dia tidak disalahkan. Gitu. Nah, pertanyaan kelima, nih para polisi, bapak-bapak takut nggak sih sama wartawan? Kan soalnya beberapa media suka ngasih headline clickbait dan urusannya sama politik tuh, biar beritanya dibaca gitu. Gimana Pak menurut Pak? Paling Buat saya apa ya? Ngapain takut juga? Ya kan? Kan kita rekanan, ya kan? Antara Polri dengan wartawan, ya rekanan. Saling membutuhkan, saling membangun, ya kan? Gitu. Jadi buat apa takut? Oke. baik, saya tambahkan lagi di sini dengan keberadaan wartawan, yaitu kembali lagi ya, apabila memang kita jalin hubungan yang sinergi, istilahnya dari Polri dengan wartawan itu saling mendukung, yang dalam penayangannya itu dengan sisi positif akan membentuk suatu sinergitas yang mana keberhasilan dari kepolisian dalam mengungkap kejahatan dengan adanya wartawan media memblow up untuk menyiarkan itu, berarti kan saling mendukung. Jadi memang butuh suatu hubungan yang baik, yang harmonis, sehingga terwujud hubungan yang sinergi antara kepolisian dan wartawan. Di mana Polsek Palmerah pun sudah ada satu tempat ruangan untuk balai wartawan dari media apa saja yang ada di ibu kota. Gitu. Berarti istilahnya ya kalau sama wartawan kita kerjasama gitu lah. Betul, ya. kerjasama. Nah, pertanyaan ke-6, Bapak pernah nggak sih ngurusin laporan ngeprank? Kan lagi banyak tuh kemarin-kemarin. Kalau dari saya pribadi sih belum ada masalah laporan ngeprank gitu. Betul. Jadi kita kepolisian pun seandainya ada yang mau membuat laporan palsu atau pada saat melapor dia terindikasi ternyata tidak benar, sudah kita cut, dan kita akan berikan himbauan supaya untuk warga masyarakat yang membuat laporan palsu akan ada sanksinya, begitu. Jadi tidak akan diteruskan laporannya. Tapi kalau laporan palsu ya, yang tadi aku tanyain tuh misalnya orang yang iseng gitu loh, kayak waktu itu kasus ada yang ngasih makanan ke yang transgender tapi ternyata isinya Sampah, batu-batu, kayak gitu. atau yang pura-pura jadi pengemis tapi ternyata udah ganggu warga-warga di situ. Kayak apaan sih ini syuting-syutingnya, atau yang ngeprank-ngeprank gitu? Ngeprank gitu tetap belum sih? ada pasalnya, ada itu bisa diproses kok dengan hukum yang berlaku, bisa diproses. Jadi kita tidak akan terima laporan yang ngeprank dalam artian berpura-pura, itu
itu tidak boleh. Berarti intinya tapi juga belum ada laporan Oh, ngeprank belum, ya belum, di belum. Polsek Palmerah. Belum. Pertanyaan ketujuh, pernah nggak sih tilang sesama polisi? Gimana sih itu prosesnya? Ada pengalaman nggak? Kalau tilang teman sendiri memang pernah dilakukan dulu pada Kasat Lantas ya, memang untuk menunjukkan bahwasanya anggota polisi itu tidak kebal hukum, dalam artian apabila melanggar ya ditilang. Pernah masuk ke jalur busway ditilang oleh Kasat Lantas gitu, pernah gitu. Berarti di jalan udah saling kenal aja udah ya Ditilang ketilang karena melanggarnya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Sobat Sans, sebenarnya kapan sih polisi libur? Hari libur dan hari besar tetap buka ya. Jadi baik itu tahun baru, Natalan, hari raya Idul Fitri, kepolisian tetap buka 24 jam. Siap menerima laporan daripada warga masyarakat. Jadi jangan khawatir untuk melaporkan kejadian apapun kepada pihak kepolisian, kapanpun bisa, 24 jam. Liburnya hari kiamat. Itu tadi wawancara kita dan room tour kita sama para polisi di Polsek Palmerah. ikutin terus konten Sans Radio. Oke. Dengerin aja dulu. Dengerin aja.